Malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Di hari Jumat malam ini seperti biasa kita bertemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental ya. Dan malam ini kita akan belajar bareng-bareng ngobrol santai soal financial wellness sama Mbak Ligwina. Hai, Hai, halo Mbak Ligwina. hai Mas Aji. Mbak, aku tuh sebenarnya ini apa udah nyiapin sesuatu buat Mbak Ligwina. Apa tuh? Sesuatu itu berupa bukunya Mbak Ligwina. Yang mana, Ci? Yang untuk Indonesia yang kuat Yang itu. iya, yang long time ago itu, Mbak. Loh, itu udah 10 tahun loh bukunya. Udah 10 tahun ya? Udah Berarti 10 tahun. aku tahu dirimu itu juga 10 tahun yang lalu ya? Dan aku belum nulis lagi. Iya, makanya itu kan jadi jadi Ini opening ditagih yang maksudnya. Ini konspirasi ya, kamu nagih ya. Jadi buat yang belum pada kenal, aku tuh sebenarnya financial trainer, tapi aku hmm, punya satu pekerjaan lain yang aku suka banget, itu adalah stand up iya, comedy dan Aji ini suka datang, pernah datang pas iya, aku show live dan dia juga iya, beli digital downloadnya. Kalau mau lihat di bio aku ya, di bio aku ada link untuk beli iya, digital downloadnya. Nah, salah satu iya bit itu, komedinya adalah iya, hmm, tentang bagaimana sebagai orang Sunda itu suka mengasimilasi orang lain supaya masuk ke dalam budaya Sunda. hmm, Salah satunya adalah dengan lagu Doraemon pakai bahasa Sunda. Ada, cari di YouTube ada. Baling-baling bambu, bahasa hmm, Sundanya itu hmm. adalah kolecer awi. Lucu banget kan? Nah, langsung tutup poin aja, Mbak. Aku mau Ya. tanya ini, Mbak. Di masa pandemi ini, Mm-mm. kan bisa dikatakan semua orang ya mendapatkan dampaknya. Salah satu aspek yang kena dampak adalah financial atau Ya, keuangan. pasti. Ya. Uh-uh. Kalau cara dari Mbak Ligwina buat orang-orang yang masih bekerja sekarang ini, apa yang sebaiknya mereka lakukan? Kalau kita ngobrolinnya 3 bulan yang lalu, Ji, aku Hmm, akan ayo siapin dana darurat, ayo siapin dana darurat. Itu menjadi sangat hmm, penting karena semua industri pasti kena dampaknya dan kita nggak tahu pekerjaan yang mana yang bisa hmm, dipertahankan dan mana yang akan habis masa berlakunya. hmm, Jadi salah satu yang menurutku memberatkan di dalam krisis kali ini tuh adalah uncertainty-nya tuh tinggi sekali. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. hmm, Tadinya kan 3 bulan, terus 6 bulan, hmm. terus lama-lama ini kayaknya sampai akhir 2020 kayaknya belum selesai Ya, ya. ya, benar. Aku sampai berpikir jangan-jangan 2021 juga belum ya. Belum selesai. Ya, ya. Sehingga dari 3 bulan yang lalu Hmm, itu makin banyak orang yang tertarik untuk dana darurat itu apa ya? Itu adalah salah hmm, satu tujuan finansial yang paling nggak seksi, yang paling nggak hmm. diomongin orang karena nggak Hmm. menarik. Tapi begitu pandemi semua baru, oh yang bisa bertahan Hmm. terutama yang punya dana darurat. Karena banyak Ya. orang ternyata jangankan dana darurat, pekerjaannya aja udah nggak ada. Jadi yang punya dana Hmm. darurat pun mungkin sudah kehabisan uang. Ya. Jadi Hmm. obrolan aku 3 bulan yang lalu itu soal dana darurat. Kalau yang sekarang, iya dana darurat masih penting, tapi lebih penting lagi adalah, hey, gimana caranya menghasilkan uang kembali? Terutama teman-teman Hmm. yang industrinya udah mulai turun atau sudah terkapar dari Januari. Karena udah Oke. nggak bisa menunggu lagi kan. Berarti sekarang Oke. waktunya kita move on. Ya. Jadi mari berdamai dulu menurutku sama kenyataan bahwa si pandemi ini nggak akan selesai segera. Hmm. Virusnya masih ganas di luar sana. Jadi saat Hmm. kita punya drive untuk keluar, drive untuk belanja, untuk berkegiatan ekonomi, bukan nggak boleh, tapi bisa nggak dua-duanya disiapin. Jadi kesehatannya Hmm. diperhatikan, ekonominya Hmm. juga diperhatikan. Karena nggak bisa saling memilih menurut aku dua-duanya. Mungkin sebelum Lebaran kita Hmm. masih bisa, oh ya kita menjaga kesehatan, tahan Hmm. dulu. Kalau sekarang sulit sekali kayaknya melakukan itu. Jadi semua harus bergerak, tapi juga harus waspada dan melihat-lihat kondisinya kayak apa. Kalau aman bisa bergerak, kalau enggak mundur yuk. Mengkondisikan lingkungan sekitar kita juga untuk saling menahan diri. Tapi gimana caranya dong kalau uang udah nggak ada? Berarti kan tetap Ya. harus ada kegiatan ekonomi yang disiapkan. Nah, aku kemarin Apa baca, itu, Mbak? Sebaiknya nah, apa, aku, Mbak? aku baca Sebaiknya apa ekonomi ekonomi yang bisa pergerakan dilakukan ekonomi ya. gitu? Hmm. Dan ini
relevan di semua bisnis, termasuk di kegiatan bisnis aku dan mungkin di Mas Haji juga. Kalau kalian ingat ada yang namanya Mas Yuswo Hadi, beliau tuh bikin Inventure Knowledge dan di awal pandemi itu bikin serial seminar-seminar. Lalu ada salah satu dokumen dia yang aku baca yang ngomong gini, ada 30 perubahan perilaku pembeli. Dari 30 itu 4 yang paling krusial dan mempengaruhi cara para pembeli ini berbelanja akan mempengaruhi cara kita jualan. Nah, jadi yang pertama adalah di rumah aja. Kondisinya bahkan setelah 4 bulan masih relevan, kita perlu tetap di rumah aja supaya menjaga penyebaran virusnya. Jadi kalau punya kekuatannya dan kuasanya untuk bikin kantor di rumah aja, ayo bikin kantor di rumah aja, ya kan? Maka apa yang terjadi kalau orang di rumah aja? Kita mesti cari kegiatan orang itu di rumah aja, apa efeknya ke jualan kita. Jadi aku mesti ngelihat kalau orang nggak bisa datang ke seminar, aku yang harus datang ke rumah mereka tanpa datang secara fisik gitu. Atau mungkin paling gampang gini deh, work from home semuanya kan. Barang-barang apa yang bisa membuat work from home itu lebih nyaman. Yang kedua adalah kalau ingat Maslow hierarki, zaman kita kuliah ya, Maslow hierarki itu adalah piramida yang menunjukkan bahwa manusia itu dari lantai dasar piramidanya sampai ke puncak. Di lantai dasar manusia itu membutuhkan safety, keamanan, keselamatan. Di puncaknya manusia itu membutuhkan self-actualization. Ya, misalnya orang bekerja karena gue sih mau kerja aja, laki gue yang menghasilkan uang, itu self-actualization dong. Tapi orang bekerja karena kalau dia nggak kerja nggak makan. Berarti itu di titik yang dasar. Nah, ternyata saat pandemi, perhatian kita kembali lagi ke dasar piramidanya, Ji. Artinya ada kesempatan. Jadi setiap kali ada masalah pasti ada kesempatan. Dan dari sisi bisnis berarti ini opportunity. Apa opportunity atau kesempatan yang tersedia saat orang sangat perhatian pada keselamatan. Dan kalau ngomongin keselamatan di sini, ya basicnya makanya di awal tuh adalah hand sanitizer, masker, itu masih dicari terus sampai sekarang walaupun mungkin jumlahnya nggak seperti dulu, tapi orang masih perhatian. Aku kalau keluar rumah tuh tunggu hand sanitizer mana, masker mana, selalu begitu kan, walaupun misalnya cuma pergi ke ATM gitu. Terus selain itu tentu saja bahan makanan yang paling pokok, beras, daging, ayam, ikan, sayur, buah-buahan, vitamin itu sampai dibatasi belinya di apotek cuma boleh 2, nggak boleh lebih sampai kayak begitu. Ada opportunity di mana di situ? Teman-teman yang tadinya catering misalnya, aku udah ada temen yang catering, berhenti dong catering, siapa yang mau catering besar-besaran? Nggak ada acara. Tapi dia punya akses ke pasar induk. Karena selama dia buka catering, dia beli bahannya langsung di pasar induk. Maka yang dilakukan adalah pesen buah-buahannya, dia jual-jualin ke teman-temannya. Kan teman-temannya itu nggak keluar rumah, nggak bisa mendapatkan akses vitamin. Vitamin itu tidak selalu yang vitamin jadi, buah-buahan itu isinya vitamin semua. Jadi dia yang menyediakan, itu opportunity. Yang ketiga, go digital. Yang bisa, ini hukum alam ya, yang bisa bertahan hidup adalah yang bisa beradaptasi. Adaptasi yang saat ini ada adalah adaptasi digital. Kantorku di Kian Financial, kami itu melakukan pelatihan, training, tatap muka. Jadi bertemu nih tatap muka. Aku waktu bulan Maret udah tahu nih bakalan ada job sampai bulan Juni. Jadi punya nih semua kerjaan sampai Juni. Begitu Maret, di cancel semua dong, Ji. Jadi tadinya kan udah punya gitu plan, gelap gulita langsung duniaku ya. Aduh gimana dong? Langsung bisnisku masuk ke periode krisis karena penghasilan yang harusnya ada untuk 3 bulan, 4 bulan hilang total. Tapi kita punya uang cash. Jadi aku tugasnya saat itu adalah menyelamatkan uang cash. Lalu kita lihat gimana caranya untuk bertahan dengan cash yang ada, harus tetap ada pemasukan. Menariknya adalah 2 tahun ke belakang, kami di Kian Financial udah melakukan kelas finansial online. Jadi bukan tiba-tiba bikin kelas, karena sudah melakukan kelas ini selama 2 tahun ke belakang, jadi begitu pandemi, malah ini yang tiba-tiba booming, yang tahu-tahu pesertanya dari biasanya cuma 20-30, jadi ada 200 orang yang pengen ikut, jadi ada satu kelas tahu-tahu penuh 94 orang gitu, sampai kita harus buka-buka lagi akses Zoom-nya, karena ternyata transisi digitalnya berhasil. Bukan cuma di kelas finansial online kami aja, yang digital yang lain juga bergerak semua. Menurut aku udah bukan pindah aja udah. Ini jalur relnya kita pindahin, gerbong-gerbongnya ganti, mesinnya ganti, relnya ganti. Yang keempat adalah masyarakat yang empati. Jadi ternyata ini sebuah kesempatan juga. Saat susah,
kita punya hasrat untuk lebih banyak tolong menolong. Aku tuh ada rasa bersalah pada saat akunya enak duduk-duduk di rumah, ternyata suamiku kerjanya bisa digital, aku kerjanya bisa digital, anak-anak aku sekolahnya bisa digital. Semua yang ada di rumah bisa kita selamatkan untuk tetap ada di rumah. Yang di luar sana gimana ya? Ada tuh rasa, no, jangan sampai aku aja yang bisa baik-baik aja, karena kita harus baik-baik sama-sama. Makanya waktu di awal pandemi tuh, ayo kita bahas mesti ngapain tentang small business. Ayo kita bikin nih materi yang berhubungan sama pandemi dan kita taruh di YouTube gratis. Hal kayak gini yang menurut aku mesti kita pahami kalau kita ngomongin, ayo kita mulai cari duit, bisnisnya apapun, mau bisnis besar, BUMN sekalipun, atau UKM rumahan yang benar-benar lagi struggling, 4 hal tadi menurut aku perlu kita perhatikan sama-sama. Jangan sampai bisnisnya udah nyaman, begitu pandemi, amblas karena merasa kita baik-baik aja, kita kan perusahaan gede. Enggak, begitu pandemi semuanya kena. Jadi yuk sama-sama perhatiin, bahkan kalau kita karyawan di perusahaan besar, cek juga nih kalau dagangan perusahaan kita gimana. Udah ada aku beberapa teman-teman di perusahaan besar yang dia bukan orang sales, tapi pas pandemi itu semua diturunin buat jualan. Sampai benar-benar nge-WhatsAppin teman-temannya untuk jualan barang-barang dari kantornya. Saking ngerasain kalau perusahaan besar pun pada tiarap. Oke. Karena memang salah satu pelajaran yang sangat nampar banget gitu di masa pandemi ini adalah seperti yang dikatakan Mbak Likwina tadi, bahwa kita berhadapan dengan ketidakpastian yang sangat real gitu ya. Selama ini mungkin kita cuma tahu tapi tidak ketampar, tapi sekarang ini benar-benar kita kayak dijeblesin gitu. Semuanya uncertain, bahkan cash flow bulanan aja uncertain. Padahal biasanya yang bisa aku pegang betul-betul adalah cash flow bulanan. Oke, turbulence-nya benar-benar gitu ya. Ini kayak naik pesawat tapi nggak berhenti-berhenti, nggak turbulence. Dan ini sangat relate ya. Sangat relate sama teman-teman ya. Jadi memang termasuk aku pun juga ngalamin ternyata cash flow itu yang ngira dulunya itu kita pegang pasti gitu. Tapi di masa sekarang ini benar-benar chaos ya. Baik yang punya privilege di dalam rumah, maksudnya yang tidak harus keluar rumah untuk menggerakkan ekonominya, ataupun yang mesti keluar rumah, ternyata sama-sama pusingnya, stresnya gitu. Jadi mari kita ya seperti tadi berempati ya, yang poin keempat tadi kita saling berempati, saling bergotong royong gitu ya. Karena kita di masa yang serba tidak pasti. Ji, tapi tadi kata kunci yang menarik tentang gotong royong. Nah, apa yang mesti kita lakukan dong gitu? Kalau aku mulai merasa udah waktunya, yuk cek ada temen punya jualan apa, kita mampu beli satu deh. Menurut aku ya, karena waktu aku mulai bisnis aku selalu ingat pembeli pertamaku. Kayak pecah telur, sesudah itu tuh ada yang hadir gitu untuk mau beli. Tapi untuk satu yang pertama itu tuh berkesan banget. Nah, mau ngajakin teman-teman di sini untuk menjadi si yang pertama itu. Sulitnya kan sebenarnya financial wellness tuh banyak ya topik yang bisa dibahas. Tapi karena situasinya pandemi, maka satu yang harus kita guarantee dulu adalah penghasilannya. Kalau nggak ada penghasilannya, nggak ada financial planning yang bisa kita kerjakan. Ya kan? Iya, benar ya. Nah, makanya obrolan aku ngelola uang ya, ngelola uang nggak ada uangnya kan ya. Iya. Jadi tadi ada dua poin penting ya yang kelihatan aku tangkap Mbak Wina. Jadi pertama adalah kita sebagai karyawan ataupun pengusaha, pokoknya kita perlu berusaha untuk menggerakkan ekonomi kita dengan cara kreatif, berupaya. Bahkan kalau perlu memindahkan gerbong tadi ya, jangan malu-malu, berani untuk bereksperimen meskipun mungkin itu harus keluar dari bidang kita, keluar dari comfort zone kita. Dan yang kedua adalah ini yang baru saja disampaikan oleh Mbak Likwina, yaitu kita perlu gotong royong, kita perlu kolaborasi. Ya, jadi menggerakkan roda yang kemudian nanti menggelinding untuk lebih besar. Menurut aku begitu caranya kalau kita mau survive-nya sama-sama. Karena ini pandeminya global kan, nggak cuma di satu area aja. Ya berarti kita mesti sadar bahwa ini nggak bisa survive sendirian. Survive-nya harus sama-sama. Makanya wajar untuk khawatir saat orang pada mudik. Karena gini loh, makanan tidak diproduksi di Jakarta.
makanan diproduksinya di kantong-kantong di daerah yang memang ada sawahnya, kebunnya, peternakannya. Kalau orang kota pulang ke desa, dan di desa yang fasilitas kesehatannya tidak sebanyak di kota besar, lalu mereka yang sakit, efek yang langsung kena ke kita itu adalah rantai makanan gimana? Putus ya. Penyediaan makanan gimana? Jadi makanya nggak bisa survive sendirian. Kita kadang bermasalah terkait finansial kita karena kita terlalu halu. Gitu. Ya. Kan kesehatan mental itu memengaruhi kemampuan kita atau pengelolaan keuangan kita. Jadi gini, banyak yang bilang sama aku, kalau nggak punya uang itu jadi stres, jadi terganggu mental gitu ya. Ya bener sih, kalau lagi nggak punya uang tuh nggak enak gitu ya rasanya. Tapi aku berkali-kali selama bertahun-tahun ini, kalau ketemu orang yang punya utang kartu kredit, punya utang pinjaman online, sekarang tuh sebenarnya yang kejam banget tuh pinjaman online, bukan kartu kredit, Ji. Itu ternyata setelah dikorek lagi, apa sih penyebabnya sampai kamu minjam gitu. Ternyata ada masalah lebih besar lagi di belakangnya, yang sifatnya mental, sifatnya lebih ke arah psikologis. Contoh ya, misalnya nih, zaman dulu aku ketemu orang yang tiap 6 bulan punya utang kartu kredit. Datang, konsul, diberesin. 6 bulan kemudian, ada lagi utang kartu kredit. Datang lagi, konsul, bongkar lagi. Ada lagi, ini masalahnya apa sih? Coba kita lihat. Ternyata pas dibuka, isi utang kartu kreditnya adalah liburan tiba-tiba. Kenapa harus liburan tiba-tiba? Pola hubungan dia dengan pacar-pacar itu putus tiap 6 bulan. Oke. Dan pacar barunya itu diajak liburan gitu maksudnya? Bukan. Tiap putus, dia dia liburan. Gitu. Iya, gitu. Untuk menenangkan hati. Itu satu contoh. Contoh yang lain, ada orang yang kena pinjaman online. Angkanya lumayan bombastis gitu ya, kartu kredit, pinjaman online dan macam-macam, sampai angkanya agak besar. Pas kita bongkar, ini kenapa bisa kayak gini? Ternyata kasusnya adalah toxic parenting. Kasusnya toxic parenting. Jadi dia tuh tipe yang selalu oleh orang tuanya diginiin. Kamu udah disekolahin gak nolongin? Hah, gimana? Jadi setiap kali ada sebuah masalah di keluarganya, dia yang digetok harus bayar, harus nyumbang, harus ngeluarin uang, harus sampai ada kasus misalnya, kalau masih kasusnya adik kamu mau kuliah tuh, tolongin dong. Iya tapi Bu, kamu kan udah ibu sekolahin, masa kamu nggak nolongin adik kamu sendiri? Oke gitu. Tapi nggak sampai di situ aja berhentinya. Misalnya adiknya kena narkoba di penjara, terus dia yang ditagih, terus kita semuanya yang kenapa lo yang harus bayar? Ya habis siapa lagi? Adik sendiri masih enggak ya. Tapi ternyata nggak cuma sekali, 2 kali. Padahal di saat yang sama dia mesti sekolahin anaknya dan rumahnya harus direnov karena atapnya mau ambruk apa gimana gitu. Nah hal kayak gini tuh menurut aku, berarti isunya nggak dari keuangan dulu. Ada orang yang dari keuangan kemudian jadi stres, terus mentally disturbed gitu ya. Ini the other way around. Ada masalah relationship, blebernya ke keuangan. Jadi akhirnya keuangan ini suka dipakai alasan jadi masalah keuangan, padahal bukan masalah keuangan. Karena setiap kali aku coba beresin masalah keuangan ya balik lagi karena ada isu di relationship, psychological, mental illness dan macam-macam. Sehingga penting sekali untuk menurut aku mungkin Aji yang lebih tahu istilah-istilah yang bisa dipakai, damai gitu sama kondisi yang sesungguhnya, menerima dulu, kan denial terus gitu ya. Kalau kita nggak mau nerima ada masalah lain yang lebih besar, maka si keuangannya ini akan berantakan terus. Soal anti halu itu adalah pelajaran saat aku pun termasuk orang yang bisa lah istilahnya toxic positivity gitu, tau gak sih Mas Haji, yang model everything is gonna be okay, bisa, ayo kita bisa, kerjain aja dulu. Ntar dulu kan lo nggak mampu gitu loh. Nah yang kayak gini-gini tuh aku juga ngalamin waktu baru mulai kerja, saat sangat ambisius, sekarang juga masih ambisius, tapi nggak membumi gitu, nggak jejak, nggak lihat kayak mimpi aku itu adalah punya rumah di Menteng gitu. Iya, mimpi tuh boleh halu, tapi begitu jadi tujuan finansial nggak bisa halu, karena kalau finance ada angkanya. Berapa target untuk mencapai rumah itu? Berapa tahun yang dibutuhkan untuk ngumpulin DP-nya? Udah gitu cicilan KPR-nya. Iya, mimpi rumah di Menteng itu halu, tapi tujuan finansial beli rumah
pertama aku dulu di Cibubur, kebeli tuh gitu. Pindah ke Jakarta Selatan, kebeli tuh, ada angkanya yang bisa diukur. Nah, di situ baru kita tahu, untuk bisa beli rumah di Cibubur itu gajinya harus berapa, cicilannya harus berapa, untuk pindah ke Jakarta Selatan tuh gajinya harus berapa, cicilannya harus berapa. Untuk pindah ke Menteng, bye gitu. Karena ternyata kalau mau seperti itu, size perusahaannya juga nggak bisa kayak sekarang. Size perusahaan itu harus mungkin 200 kali lebih besar, misalnya. Nah, ini yang mungkin bisa membantu kita untuk, mungkin istilah-istilah dari Aji yang perlu kita perkenalkan. Sadar pada kemampuan diri, nggak menolak kenyataan hidup. Mimpi itu harus halu menurut aku. Buat kita ketawa, wah gila tuh gitu. Tapi begitu jadi tujuan finansial, harus realistis. Jadi bukannya nggak boleh bermimpi, tapi mari kita bedakan antara mimpi sama tujuan finansial. Kalau dari Mbak Likwina tadi juga aku ingat memang sebagian orang itu, mungkin termasuk aku juga, jadi ketidakmampuan untuk menyehatkan batin itu berakibat hidup yang boros gitu. Tadi aku juga dengar pertanyaan dari Mbak Likwina soal batasnya ada di mana gitu, batas untuk apa istilahnya mengeluarkan uang ya kan terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Kalau di ilmu yang aku pelajari, sebatas aku belajar mindful business ya, cash flow, laporan keuangan itu adalah sebenarnya menjadi acuan untuk mindful. Iya, nggak mungkin kita bisa tipu-tipu lah gitu ya. Ya memang faktanya itu ya kalau lu profit ya profitnya seberapa, kalau rugi ya ruginya seberapa gitu. Makanya kalau ditarik ke level mikro, level personal, mungkin ada istilah ini Mbak, compulsive buying disorder. Ya, jadi keinginan untuk membeli segala sesuatunya hanya demi meningkatkan self-esteem untuk validasi dari orang lain atau untuk meningkatkan penampilan, ya image lah. Nah kalau saran dari Mbak Likwina untuk personal, supaya nggak berlebihan mengkonsumsi, supaya nggak boros, kalau di ilmunya Mbak Likwina, gimana Mbak sebaiknya? Boros itu bukannya nggak boleh, beli yang mahal itu bukannya nggak boleh. Jadi ternyata ada 4 pilar belajar keuangan nih, Mas Haji. Yang pertama tadi menghasilkan uang, kita kan udah bahas menghasilkan uang. Nah, 3 yang lain itu adalah berbelanja, berbagi, sama menabung dan investasi. Yang menabung dan investasi kita nggak bahas dulu ya. Berbagi tadi kita udah bahas kan, bagian dari masyarakat yang empati. Yang kedua nih berbelanja. Semua orang yang boros di luar sana, waktu kecil sama orang tuanya tuh diajarin nabung loh, tapi nggak diajarin belanja. Jadi satu kelemahan belajar keuangan yang menurut aku sebagai orang tua mesti sadari bahwa berbelanja itu bukan sesuatu yang buruk. Berbelanja itu adalah mengambil keputusan. Jadi beli yang mana ya? Sepatu yang harganya 1,5 juta atau sepatu yang harganya 150.000? Yang 150.000 aja lah, murah. Tapi 3 bulan lagi rusak loh. Misalnya. Kalau yang 1,5, aku udah tahu nih 5 tahun nggak akan beli-beli baru lagi. Oke, kalau gitu kita pilih yang 1,5 juta karena kita tahu ini kualitasnya bagus, nggak akan harus beli lagi dalam waktu 3 bulan. Kayak gitu masuk akal kan, beli sepatu yang lebih mahal. Pertanyaan adalah mampu nggak beli sepatu yang harganya 1,5 juta? Jadi bukan linear A atau B, tapi balikin lagi ke diri sendiri. Berikutnya juga adalah apakah beli sepatu 1,5 jutanya sekali atau 25 kali? Karena ada orang yang, aku pernah ketemu orang yang beli sepatu terus kayak ketagihan. Harus ada titik di mana orang stop dia dan bilang, udah deh, beli sepatunya selesai. Ada yang hampir kayak gitu. Kalau mampu nggak ada masalah ya. Sekali lagi kalau mampu nggak ada masalah. Tapi kan kenyataannya adalah banyak yang karena lihat misalnya, aku lihat di Instagram tadi keren banget, sepatunya dijajarin jadi keren banget. Lupa kalau yang posting di Instagram itu misalnya punya hotel 2 gitu. misalnya. Jadi kan kita suka lupa apa cerita di balik orang yang kita lihat di Instagram, dan cerita di balik itu tuh kita nggak tahu. Karena sekarang itu kita cuma lihat tampilan luarnya aja. Jadi buat aku pada saat ngomongin berbelanja, boleh berbelanja itu tidak pernah salah. Tinggal mau mengambil keputusan apa dan dilakukan itu dengan pertimbangan kita sendiri dan kita mampu. Dan saat nggak ada uangnya, punya kemampuannya untuk stop. Nah ini yang menurut aku paling susah. Kapan kita bisa bilang stop? Enough is enough gitu ya. Ya, balik ke manusianya lagi gitu, udah bukan soal keuangan. Jadi sering orang ngomongin ini masalah keuangan, enggak. Masalah keuangan itu 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 5, itu masalah keuangan. Kalau ini soal dia mampu mengendalikan diri apa enggak, dia tamak, greedy apa enggak.
Itu bukan masalah keuangan, itu masalah mental menurut aku, itu masalah Iya. batin. Tapi mungkin di akhir sesi ini, di akhir obrolan ini, aku menggarisbawahi bahwa ya nggak apa-apa sih sebenarnya beli atau bahkan beli barang mahal itu nggak apa-apa, asal Yes. mampu, Mm-mm. asal jujur pada kondisi keuangan kita, gitu ya, Mbak Ya, Livina ya. ya. Dan ternyata kuncinya Jangan di situ, jujurnya itu yang susah. jangan sampai kita terlalu memaksa diri karena ya, membandingkan diri dengan orang lain tidak sesimpel yang kita bayangin sih. Karena kan mungkin ada peer pressure, ada Yes. unsur materialisme juga materialistik ya. Mm. Bagaimana kita diterima orang lain karena menunjukkan kemewahan diriku. Terutama dengan media sosial. Ya, pengakuan terjadi karena kemewahan. Penerimaan diukur dari apa yang lu pakai, apa yang lu punya gitu. Kalau berbicara rasa cukup, Mbak Likwina, mungkin kita perlu ada value berani sih. Itu bagian dari proses menjadi dewasa nggak sih? Ketika udah dewasa tuh punya ukuran di mana aku nggak mau yang kayak gitu. Rasanya ya waktu aku remaja tuh kan butuh banget diakui sama lingkungan, sehingga kalau lingkungan ngapain aku gitu juga deh gitu. Dan bagian dari belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, responsible young adult, itu adalah ketika kita yang bikin batasnya. Aku suka bikin batasan diriku sendiri, misalnya kalau lagi kayak gini aku dandan dong, bagian dari apresiasi diriku sendiri dan lawan bicara aku nggak mau kelihatan kayak orang nggak mandi 3 hari gitu yang nggak menjaga diri, jadi aku dandan, mau ngajar aku dandan. Tapi ada hari-hari di mana aku abis olahraga, kucil abis basah kuyup, glowingnya karena abis berkeringat gitu, itu tetap aku posting juga. Sebetulnya itu adalah mekanisme aku untuk jagain waktu aku lihat feed aku sendiri, aku jangan halu gitu loh. Dan itu bagian dari diriku ingin jujur pada diri sendiri. Karena sesudah itu efeknya bukan cuman ke psikologis, bukan cuman tampilan di media sosial aja, ternyata itu efek ke pola belanja aku nanti, efek ke cara aku ngatur keuangan aku. Mungkin itu yang mesti dicari. Jadi bukan berarti semua orang harus kayak aku ya, berani tampil nggak pakai Ya. makeup, bukan. Tapi mari kita mencari batasan masing-masing itu mau apa untuk belajar enggak halu. Dulu mindset yang cukup kuat kan kemampuan menabung yang Yang penting gitu. Tapi digembar-gemborkan dari kecil iya, ya. digembar. Tapi ternyata kemampuan belanja itu sangat penting dan satu lagi mungkin Mbak aku nambahin kemampuan untuk mengikhlaskan keinginan. Itu juga penting sekali ternyata. Itu Termasuk kayaknya keinginan membeli kan? aku mesti ngajak kamu untuk ngobrol panjang di YouTube kayaknya buat yang ini. Kemampuan untuk mengikhlaskan keinginan. Iya, karena kalau tadi kan di finansial kemampuan menabung yang dianak emaskan. Sedangkan kemampuan belanja itu semacam dianak tirikan, padahal itu juga penting. Sedangkan kalau di ilmuku, kemampuan mendapatkan keinginan itu yang dianak emaskan kan? Padahal yang penting juga adalah kemampuan mengikhlaskan keinginan. Apalagi di zaman sekarang, kita kayak digempur banyak sekali keinginan gitu. Distraction di mana-mana sehingga kemampuan mengikhlaskan Sebagai orang keinginan yang itu. ambisius, aku lagi belajar itu, Ji. Dan kayaknya itu manusiawi banget. Dan kalau ada teman-teman yang Ya. mulai merasa kayak begitu dari sisi keuangannya atau dari sisi psikologisnya, hang in there. Aku ngerasain yang sama kok. Ya. Aku punya kesimpulan sementara bahwa karena dia nggak punya uang, makanya stres. Kalau seandainya dia punya uang, maka dia nggak stres. Tapi ternyata keliru, kesimpulanku keliru. Ya. Ternyata selang beberapa hari, ada orang-orang yang jauh lebih kaya, tajir melintir gitu juga ngobrol sama aku, dia juga bilang kalau dia stres gitu. Cuma stresnya beda gitu. Demikian juga yang jomblo itu stres. Karena nggak punya pasangan. Tapi ternyata di sisi yang lain juga. Sudah menikah pun ada yang pusing. Kita kayaknya sering banget ada dikotomi itu ya. Harus A atau B. Padahal belum tentu. Enggak, it's not one way or the other. Ya harus diterima bahwa masing-masing itu ada plus dan minusnya. Ya, dan memang mungkin PR terbesar buat kita semua adalah bagaimana kita mengelola diri kita sendiri sih. Gitu Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih. Aku perlu bilangnya bukan terima kasih tapi hatur nuhun, ya kan? Salam sunat. Oh, gitu. Ya sudah terasimilasi pelan. Hatur nuhun. Mbak, boleh aku dikasih tahu kegiatan terdekat apa Mbak? Kegiatan online, QM, mungkin kegiatan personal Mbak Likwina?
Kalau ada yang tertarik nonton stand up comedy, aku udah bikin digital downloadnya karena Ya, club ya. komedinya harus hiatus dulu selama Hmm. pandemi. Stand up comedy show digital download aku ada di bio aku, linknya silahkan klik di situ, bisa beli digital. Untuk yang kelas finansial pun digital semuanya, ada di @qm_finansial. Ada 3 cara untuk kamu belajar finansial secara online bareng sama aku. Yang pertama adalah kita bikin kelas live dan interaktif pakai Zoom app. Itu setiap minggu beda topik. Jadi misalnya minggu ini ada Wow, 4 kelas, minggu tiap depan ada tiap 4 minggu. kelas lagi. Yang kedua adalah di Udemy juga, itu semua infonya ada di Kiam_Financial Instagramnya. Nah kalau di Udemy dia nggak live interaktif, tapi kamu seperti beli digital download gitu. Jadi kamu bisa Hmm. belajar sendiri tanpa ada jadwal. Yang ketiga, kamu tinggal masuk ke YouTube. Kamu bisa lihat di Kiam Financial, itu ada video tips, ada video tentang financial intelligence buat yang karyawan. Lalu ada satu seri yang aku bikin baru, sebetulnya ini adalah judul dari harusnya menjadi roadshow stand up comedy tahun 2020, tapi kita Oke. tunda dulu. Udah jadi seri interview dengan perempuan-perempuan dari berbagai profesi, ada di YouTube Kiam Financial, namanya Uang Perempuan. Hmm. Aku akan interview lebih banyak orang lagi supaya kita juga belajar cara menghasilkan uang, cara berbelanja, cara berbagi, dan cara menabung serta investasi. Nah, oke, Mbak Ligwina, terima kasih sekali. Thank you Mas Ya, Aji, sampai terima kasih. ngobrol-ngobrol selanjutnya ya. Ya, silahkan tadi mengikuti kelas-kelas QM dari Mbak Ligwina dan juga jangan lupa di masa sekarang ini kita perlu menyeimbangkan diri dengan tertawa, maka silahkan dilihat tadi digital downloadnya. Gitu ya, salam buat keluarga ya, Mbak Ligwina ya. Sama-sama. Ya, thank you ya. Makasih. Ada. Bye-bye. Thank you so Ya, much. makasih ya. Begitu teman-teman, kita ketemu lagi di Awesome minggu depan, Jumat, jam 8 sampai jam 9 malam. Kita belajar dengan tema yang lain. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Bye.